Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di kesempatan kali ini Lina ingin berbagi kisah hikmah dengan salah seorang yang telah Allah jumpakan. Tepatnya di 2 bulan pasca kecelakaan saat Lina masih menggunakan kursi roda. Lina bertemu dengan seorang ibu dan anaknya yang hendak ke bedah syaraf, sedangkan Lina saat itu hendak ke bedah ortopedi. Dan pada hari Kamis yang lalu, saat Lina masih rawat jalan, Lina bertemu kembali dengan seorang ibu dan anak tersebut. Namanya Ibu Wati, memiliki anak bungsu bernama Rusmana. Rusmana dilahirkan dengan cara operasi sesar, dan ternyata qadarullah Rusmana mengidap hidrosefalus, yakni adanya cairan berlebih di rongga otak yang menyebabkan tekanan di otaknya hingga kepalanya membengkak dan membesar. Operasi pertama gagal karena kepalanya belum bisa menerima benda asing masuk ke dalamnya. Operasi yang kedua dan ketiga pun sama, hingga akhirnya operasi yang keempat berhasil hingga sekarang. Tahun demi tahun berlalu, hingga 4 tahun teman-teman, Rusmana masih dalam kondisi yang sama. Namun ibunya tetap setia mengantarkan Rusmana untuk berobat ke rumah sakit. Pulang pergi dari rumahnya yang cukup jauh, mengharuskan Ibu Wati menaiki ojek untuk ke atasnya dan menaiki 2 kali angkutan umum. Dan ternyata teman-teman, ketika Lina menemui Rusmana yang kedua kalinya, Rusmana sudah tidak bisa melihat karena jaringan-jaringan yang ada di matanya terputus, dan dokter hanya bisa menyampaikan sabar kepada ibunya. Di samping itu, ternyata Rusmana mengidap paru-paru dan epilepsi atau gangguan sel saraf pada otak yang menyebabkan kejang-kejang. Ayahnya bekerja membuat cobek dan ulekan di gunung, kadang pulang, kadang tidak. Namun sejatinya seorang ayah tentu ingin menemuinya. Namun keadaan memaksanya untuk seperti itu. Sedangkan ketiga anaknya yang lain masih kecil. Anak yang pertama dan kedua lulusan SD, anak yang ketiga masih duduk di bangku SD. Teman-teman, dari sini kita bisa belajar bagaimana kuatnya seorang ibu demi seorang anak tetap tabah dan kuat menaruh harap hanya kepada Allah untuk keterbaikan putranya. Tidak pernah lelah dan bosan untuk memberikan yang terbaik untuk putranya. Jika kita merasa hidup kita berat, ujian kita paling berat, maka lihatlah mereka. Banyak orang-orang di luar sana yang bahkan menerima ujian lebih berat, tapi mereka tetap menerimanya dengan sabar dan kuat, dan tetap menjalani hari-hari sebagaimana mestinya. Mari kita doakan bersama untuk Rusmana dan keluarganya. Dan untuk kita, mari kita ulurkan tangan untuk seseorang yang menunggu kehadiran kita. Bantulah mereka jika kita ingin Allah membantu kita. Perhatikanlah mereka jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Sayangilah mereka jika kita ingin Allah menyayangi kita. Demikian teman-teman, semoga kisah hikmahnya bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk kehidupan kita. Allahu yubarik fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.